Di sini Mihana mendapat ancaman yang serius, karena selama ini perilaku Mihana sudah sangat membuat resah kekristenan, bahkan tidak segan-segan menyalahkan lembaga Alkitab Indonesia itu salah dan mereka penyembah berhala. Bagaimana kalau diri kalian yang bekerja di lembaga itu, apakah harus diam saja melihat ocehan wanita ini yang tidak berbobot sama sekali? Nama Tuhan umat manusia, termasuk agama Islam, Yahudi, dan Kristen adalah Allah yang Maha Esa atau Allah yang Maha Tinggi. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nggak ada di sini gila bangsa Arab. Jadi siapa yang mengubah? LAI yang mengubah nama Yahweh menjadi Tuhan, Elohim menjadi Allah. Loh kamu bilang, Mikana, kamu baru aja di TikTok ini. Loh, tapi kitab suci ini 1500 tahun sebelum Masehi, Nabi Moses sudah menuliskan hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama apa? Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kamu membantah penerjemahan LAI ini, Yesus yang sini, sementara kamu mengatakan kamu itu sudah lain, itu sudah berbeda dengan yang di sini. Nah, coba tunjukkan saya satu pembuktianmu bahwa LAI itu salah, tidak benar, telah berubah. Coba tunjukkan. Bentar dulu bang, saya akan tunjukkan di mana LAI telah menghujat nama Bapak Yahweh. Saya akan tunjukkan datanya. Penghujatan? Yes. Kamu mampu nggak mempertanggungjawabkan bahasamu bahwa LAI telah menghujat? Mampu nggak? Betul. Assalamualaikum. Salam kenal, saya bukan ustazah, tapi senantiasa mencoba belajar agama dari ketiga agama semitik yang sering diributkan di sosial media TikTok untuk kami komentari. Bagi kalian baru bertemu dengan saya dan apapun agama kalian, tekan dulu subscribe lalu kitab berteman. Coba buka Markus 12:29. Baik. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Oh, berarti itu Markus 12:29 itu sudah dirubah ya dari versi aslinya ya? Loh, kenapa kamu bilang itu dirubah, Bang? Soalnya kalau versi aslinya itu kan Yesus kan berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. LAI yang mengubahnya, Bang, bukan malah ini yang mengubah. Balik-balik. Iya. Itu kan kamu dapatkan terjemahan seperti itu dari LAI ya, Bang. LAI memang sudah mengganti nama Yahweh menjadi ilah bangsa Arab. Itu sebelum kau tampil di TikTok Mikana, itu seperti itu. Setelah kau tampil di TikTok, jadi mana yang lebih dahulu? Seperti itu dia. Oke, begini ya, Bang. Kalau kita baca ayat 28. Dan ini ya. Dan setelah mendengar mereka berdebat, ketika mengetahui bahwa dia menjawab mereka dengan jitu, salah seorang dari para ahli kitab itu sambil mendekat menanyai dia, manakah perintah yang terutama dari semuanya? Dan Yesua menjawab kepadanya. Apa jawabannya? Yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Ahli-ahli kitab kan bertanya, Bang, mana hukum yang paling terutama? Tuhan Yesus HaMashiach menjawab. Itu dikutip dari mana? Dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ini dia, Bang. Jadi Yesus HaMashiach menjawab pertanyaan ahli kitab. Ulangan 6. Ini jawabannya, Bang. Gimana sih kamu ini? Kan kamu bilang saya yang merubah. Benar-benarkah saya yang mengubah atau cuma ternyata yang mengubah? Masih ada pertanyaan sebentar lagi. Dulu, Bang. Ini dia. Ya. Ini Markus 12 ayat 29 sampai 30. Itu dikutip Yesus HaMashiach dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Makanya dalam bahasa Ibrani-nya apa? Dalam bahasa Ibrani-nya adalah. Nah, dari diskusi kedua orang ini akan menambah keimanan bagi umat Islam yang meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebelumnya dirubah oleh para ahli kitab, malah semakin terang dan jelas bahwa Kristen ikut dan turut mengubah-ubah kitab sucinya bahkan sampai nama Tuhan mereka. Ternyata Al-Quran memang benar ya. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nggak ada di sini ilah bangsa Arab. Jadi siapa yang mengubah? LAI yang mengubah nama Yahweh menjadi Tuhan, Elohim menjadi Allah. Loh kamu bilang
Nggak usah naik Mikana, pitam, kamu santai. baru aja di TikTok ini. Loh, tapi kitab suci ini 1500 tahun sebelum Masehi, Nabi Moses sudah menuliskan hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama apa? Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Echad. Alkitabmu itu Mikana, itu sudah tercampur perkataan Tuhan, perkataan Paulus, murid-muridnya kan. Artinya bukan murni dari perkataan Tuhanmu. Iya benar. Ahmad VJ, kan kamu bilang Markus 12 ayat 29 sampai 30, kamu bilang aku Iya. yang mengubahnya. Iya. Sementara itu memang tertulis seperti itu, bahwa hukum yang terutama adalah Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Kita harus mencintai Yahweh Elohim dengan segenap hati Dengar dan dengan dulu. segenap jiwa dan Dengar segenap dulu. kekuatan. Justru LAI. LAI yang mengubah nama Yahweh menjadi ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, padahal Bapak Yahweh melarang nggak boleh panggil dan sebut itu. LAI itu terpercaya loh. Ubah nama Tuhan ilah Mekah, nama Bapak Yahweh. Ya iyalah, pasti kamu mendukung lah, karena apa? Itu nama Tuhanmu. Padahal Bapak Yahweh melarang nggak boleh panggil ilah bangsa Arab, karena kalau masih panggil ilah bangsa Arab konsekuensinya apa? Mati binasoi. Namanya kan dihapus dari kolong langit ini. Di mana? Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, Ulangan 6 ayat 14 sampai 15. Itu dalilnya. Coba buka di Kisah Para Rasul pasal 2:36. Enggak, sampai sini kamu udah paham gak sih? Lah. Kok lah Bang? Ini kan kita mencari pembenaran dari kebenaranmu kan? Bukan, ini kita memberitakan kebenaran. Saya memberitakan kebenaran. Ya, bagaimana mungkin saya mau Justru percaya kamu sama itu pemfitnah. Loh, kok sungguh aneh ya? Malah Bapak ini yang dituduh memfitnah. Padahal dia hanya membaca apa yang tertulis dalam kitab sucinya. Kata Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah, kita Tuhan itu Esa. Perhatikan kalimat jawab di sini, kami menyebutkan kata Yesus. Walaupun berbeda suku kata, tapi maknanya sama. Tapi kalau sudah sampai kepada Mihana, maka akan berbeda karena suku katanya tidak saja. Seperti itulah cara pikir Mihana menurut kami. Bagaimana menurut kalian? Oke, gini aja. Kalau kamu bilang saya yang mengubah itu, silakan tunjukkan. No, silakan tunjukkan satu orang saja nabi dari Israel yang menyuruh untuk menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Silakan tunjukkan. Itu kan gayamu dari dulu, Mikana. Tunjukkan dulu datanya. No. Karena kamu bilang sudah memfitnah saya. Saya katanya yang mengubah itu. Tunggu dulu, Tunjukkan selesaikan saja dulu. satu orang Mikana, nabi dari dengar Israel dulu, yang sembah Mikana. ilah bangsa Arab dalam tulisan Mikana mereka. yang baik hati, dengar dulu. Ini kan Silakan dulu tunjukkan. hanya Yahweh Yeshua pencipta, dan kami naik ke kata serumu ingin mempertanyakan sedetail mungkin bahwa benar nggak Yahweh Yeshua itu pencipta menurut Betul. versimu, Bukan menurut versi saya, menurut firman Tuhan. firman Tuhanmu. Tapi kan belum tentu dengan Al-Quran kami. Artinya di sini kamu meminta untuk mempertanyakan sejauh mana kebenaran yang kamu pegang. Itu loh. Gini aja lah Bang. Kenapa? Mau apa? Mau gini bagaimana? Tolong tunjukkan. Tolong selesaikan. Satu orang saja nabi dari Selesaikan. Israel yang sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Selesaikan dulu. dalam tulisannya. Selesaikan dulu. Tadi aja aku nyimak loh sama Putri Sulawesi itu ya. Tadi aku nyimak sama Putri Sulawesi ya. Gini nih karena Yosua itu kalau anak Tuhan atau manusia. Lukas 1 ayat 31. Di situ malaikat Gabriel berkata kepada perawan Miriam, dan lihatlah engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menyebut namanya Yesua. Jadi dia anak laki-laki kan? Iya, dia disebut putra Elohim. Sampai Tuhanmu kau sendiri yang mengatakan dalam kitabmu bahwa dia itu putra, artinya laki-laki. Laki-laki berarti ada jenis kelamin. Jangan curhat Bang, jangan curhat Bang. Ya udah kalau nggak mau curhat kita bahas yang sekarang. Silakan tunjukkan datanya dari nabi-nabi Israel satu aja. Silakan. Gak usah banyak-banyak, satu aja Bang, gak usah banyak-banyak Bang. Bagaimana Satu aja. maksudnya pembahasan kita Mikana sementara belum kita selesaikan satu persoalan. Aku belum selesai kau jawab, kamu menanyakan lagi. Bagaimana mau ketemu pembahasan kita? Udah? Oke, diam dulu. Gini Bang, kita selesaikan dulu satu topik ini. Karena Abang, Topik saya. Oke, selesai topik saya, selesai. Oke. sebentar dulu Bang. Kan kamu suruh saya membaca Markus 12 ayat 29 Oke, sampai 30 9. tadi. Saya sudah bacakan, saya Bukan sudah sampai tunjukkan dalilnya. 30. 12 Ya, saya bacakan sampai 30 biar lebih lengkap lagi Bang. Kan Nah, itulah silakan. Terus? saya itu ramah dan baik gitu Ramah kan. bagaimana? Baik bagaimana itu menurutmu? Andai kan kamu baik dan ramah, tidak mungkin penonton typing yang macam-macam di bawah. Nggak ada Begitu, tapi macam-macam di bawah loh. Apanya? Gini loh Bang, gini. Karena gini, kita sebaik apapun Bang, pasti ada aja yang selalu membenci kita. Itu Betul. hukum alam. Jadi jangan Betul. salahkan saya Bang. Jangan salahkan saya. Ya, tidak perlu Kalau kamu saya sudah ngaku berbuat baik. baik, loh, lah memang betul lah. Karena apa? Kamu minta dibaca
Markus 12 ayat 29. Saya bacakan sampai 30. Bukankah itu aku sudah baik banget? Ya, kamu minta satu, saya berikan dua. Oh, haleluya. Kan gitu. Jadi gini, Nah, kenapa kamu membantah penerjemahan LAI ini, Yesus yang sini, sementara kamu mengatakan kamu itu sudah lain, itu sudah berbeda dengan yang di sini. Nah, coba tunjukkan saya satu pembuktianmu bahwa LAI itu salah, tidak benar, telah berubah. Coba tunjukkan. Secara tertulis ya, tertulis ya, yang bukan atas katanya bukan karena ini itu ya. oke, saudaraku. Yang pertama, di dalam KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan nama pujaan agama Islam. Dan juga gelarnya adalah SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Diksionari Oxford, Allah adalah the name of God among Muslim. Di buku sejarah ini, Bang. Mana dia? Ini dia. Halaman 258. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun, satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian itu kan ini. Berdasarkan buku, Mik. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk. Sabar dulu. Nama ini ialah disembah penduduk Mekah. Percuma. Oh, berarti kamu nggak mau diskusi pakai data dong kalau begitu? Bukan. Sebentar dulu, Bang. Saya akan tunjukkan di mana LAI telah ya menghujat nama Bapak Yahweh. Saya akan tunjukkan datanya. Saya akan tunjukkan dulu datanya satu persatu, Bang. Tunjukkan ayo. Saya akan tunjukkan datanya kalau LAI sudah mengganti nama Yahweh, itu bukan lagi sembarangan tapi penghujatan. Dan saya akan tunjukkan datanya. Gimana sih kamu ini? Saya harus tunjukkan dulu, Bang, data-data. Jadi maksudnya saya panjang kali jin-jin kau bahas. Lah karena di buku ini itu adalah ya Allah itu nama sesembahan penduduk Mekah. Bahkan itu dikatakan di sini dewa. Dewa. Lo gimana sih kamu? Ya di sini di buku ini. Ya itu jangan berdasarkan buku itulah. Maksud saya itu coba tunjukkan. Sebentar dulu sahabat. Ya saya tunjukkan lagi nanti ke firman Tuhan Yahweh ya. Jadi dengar dulu ya. Coba kamu baca dulu di An-Naml 91. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah itu, namanya siapa? Mikana, Jawab dulu, siapa namanya? Siapa namanya? Saya nggak mau digiring ke sana sama kamu, Mikana. Siapa nama Tuhan negeri Mekah yang diperintahkan disembah oleh nabimu? Aku sudah, itu pertanyaanmu, Mikana, sudah ribuan kali terdengar di kupingku. Sudah ribuan kali ku dengar di kupingku. Aku tahu arahmu kemana, aku paham. Apa lo coba arah kemana? Arahku kemana? Cobalah kamu jelaskan. Sepertinya raut wajah Mihana sudah mulai emosi lagi karena trik penyesatan argumennya sudah dihafal umat Islam. Namun yang sangat kritis di sini, Mihana sudah mengkritik tajam bahwa Lembaga Alkitab Indonesia sudah melakukan penghujatan. Apakah Mihana ini tidak mendapat hukuman atau kenapa umat Kristen hanya diam saja melihat semua ini? Kami jadi bingung. Nggak mau saya masuk di situ. Loh, kan kamu minta pertanggungjawaban dari saya. Di mana kesalahan LAI? Saya bilang bukan hanya kesalahan penghujatan. Biar saya tunjukkan datanya. Penghujatan? Yes. Kamu mampu nggak mempertanggungjawabkan bahasamu bahwa LAI telah menghujat? Mampu nggak? Betul menghujat nama Bapak. Saya akan tunjukkan datanya. Makanya dengar. Coba teman-teman yang dibawa, coba direkam. Ya rekam ini di apa? LAI menghujat nama Bapak Yahweh. Saya benar mengatakan. Ini dia telah mengatakan bahwa LAI telah menghujat, telah semacam itu melakukan penghujatan kepada Bapak Yahweh. Ya, saya tunjukkan datanya. Ya, oke. Artinya, apa yang kamu pegang, yang kamu pahami, yang kamu imani, Mikana, dengan apa yang diterjemahkan oleh LAI ini, sementara banyak orang-orang Kristen yang mengimani semua apa yang telah tertera diterbitkan oleh LAI, kan? Makanya, kasihan yang masih mengikuti itu. Kasihan banget. Mikana. Loh, kamu mau nggak saya tunjukkan di mana LAI melakukan penghujatan kepada Bapak Yahweh? Mikana. Lah, gimana sih nggak berani? Tidak kenal yang namanya Yahweh, Mikana. Oke. Nggak, saya mau saya tunjukkan nggak? Coba tunjukkan yuk. Tapi jangan yang kau baca tadi jin-jin itu buku itu, Mikana, itu sama catatan orang itu. Oke. Sebelum itu, ya. An-Naml 91. Di sini aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Pertanyaan saya, siapa Tuhan negeri Mekah itu yang disembah nabimu? Namanya siapa? Ngapain aku jawab? Loh, supaya kamu tahu di mana penghujatan LAI kepada nama Bapak Yahweh, biar kamu tahu di mana penghujatannya. Biar saya tunjukkan datanya di mana LAI melakukan
melakukan Dengarlah, penghujatan kepada hai. Bapak Yahweh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya, Oke. jawab dulu pertanyaan saya. Gini ya, saya minta sama netizen aja. Netizen, Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh nabinya Ahmad ini siapa namanya? Makanya lembaga Alkitab mengambil nama Allah yang diimani umat Islam karena mereka tahu bahwa sumber agama kalian berasal dari satu rumpun. Yahudi mengakui bahwa Allah Maha Esa itu adalah Tuhan mereka. Lembaga Alkitab juga mengakui karena mengikuti pengakuan orang-orang Yahudi. Cuma Mihana saja yang berbeda sendiri dengan menciptakan nama Tuhan dari kitab 1000 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia. Sementara kitab Musa yang kamu pakai itu berasal dari terjemahan teks Septuaginta kata Yonatan Nandar. Artinya ada pembodohan publik di sini. Mihanan ini benar-benar berwatak iblis yang ingin menjauhkan manusia dari rahmat Allah dengan menyembah nama Tuhan Yahweh yang tidak dikenal oleh siapapun. Bahkan penulisnya pun tidak diketahui. Ini penjelasan netizen yang kamu minta. Ini masalah translate aja nih, masalah bahasa. Jadi Yahweh, Yehwa itu bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat itu memang bahasa aslinya bahasa Ibrani atau Hebr, ya kan? Tuhan juga artinya God, Lord, Allah, Allah. Nah, itu juga artinya sama dengan ringannya ya, sama dengan kelapa lah contohnya. Jadi bahasa Inggrisnya coconut katanya, bahasa Bataknya kalapa, bahasa Karonya tualah katanya, bahasa Nias apa dibilang arti ohi. Tapi tetap aja itu kelapa gitu loh. Siapa namanya? Loh, kan kamu nggak berani menjawab. Kenapa Tunjukkan kamu saja, takut nggak perlu menjawab? kamu nanya, Berarti kamu tunjukkan malu. saja. Berarti kamu malu menjawab. Tunjukkan Berarti kamu saja. malu nggak perlu. menjawab. Malu kamu Tunjukkan menjawab siapa saja, yang disembah nggak nabimu? Siapa yang disembah nabimu? Nabimu menyembah siapa? Mikana, Nabimu menyembah siapa? dengar dulu. Enggak Kejar jawab dulu. dulu. Nabimu menyembah siapa Nggak namanya? mau, nggak perlu. Selesaikan satu-satu dulu. Ya udah, kalau nggak perlu ngapain lagi kau diskusi sama aku? Berarti kamu nggak mau mendengar jawaban. Siapa yang disembah nabimu? Ya? Biar saya tunjukkan di mana datanya. LAI menghujat nama Bapak Yahweh. Biar saya tunjukkan datanya. Ini teman-teman, Markus 12. Ya ini ya. 12 ayat 29. Amah leh Yeshua kat men kulhon pudane sama Israel Maria Allahan Maria Hatan. Setan. Allahan bukan Allah ya Tuhan. Kena kau setan. Itulah data yang valid, bahkan Mihana sendiri yang membacanya dari kitab bahasa sehari-hari Yesus Kristus. Jadi terbukti hanya nama Allah, tidak ada nama Yahweh. Jadi bukan umat Islam malu tidak mau menjawabnya, cuma merasa aneh kok Mihana nggak sadar-sadar. Padahal sudah ditunjukkan kesalahan-kesalahan. Inilah yang umat pertanyakan kalau Mihana mencari pembenaran atas kesalahan dirinya. Jangankan kamu, kakakmu saja yang lebih cerdas dari kamu dihajar umat Islam sampai terdiam tidak mampu menjawab. Insya Allah akan kami tunjukkan buktinya. Untuk sekarang ini, Mihana sudah jelas ya, banyak sekali kebohonganmu sudah terbongkar. Namun tidak kunjung sadar, coba kalian dengar omelannya seolah-olah dia merasa benar. Padahal dia yang gak ada malunya. Tapi kamu nggak berani kan? Kenapa kamu nggak berani menjawab? Kenapa kamu nggak mau menjawab siapa yang disembah nabimu? Kenapa kamu malu? Harusnya kamu bangga dong. Kalau kamu tanya siapa yang disembah Rasul Paulus, siapa yang disembah Nabi Mose? Maria Allahan. Allahan bukan Allah ya Tuhan. Kena kau setan. Saya akan bangga menjawab Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Bangga saya mengucapkannya, memberitahukannya. Lah kamu kok malu, nggak mau menjawab? Ada apa kan santurong? Kenapa kamu malu? Harusnya kamu bangga. Oh, Nabi saya menyembah ini namanya. Harusnya kau bangga menyampaikan di sini. Malah kau malu kamu. Coba katakan sama saya. Rasul-rasul, nabi-nabi dari saya sama siapa? Saya bangga mengucapkannya. Bapak Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach. Itulah yang disembah nabi-nabi dari Israel.
Bangga saya mengucapkannya. Lah kamu malu dari tadi. Saya tanya siapa nih sama nabimu. Malu kamu menyampaikannya.